Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Sholawat dan salam tetap dan terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya lah yang kita tunggu dan kita mohonkan nanti di yaumil akhir. Kita moga-moga mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, yang tentu kita akan mengulang sedikit kalimat di akhir 2 minggu yang lalu, karena Selasa yang lalu kita libur, untuk menyambungkan bahwa inti dari kepuasan manusia, hubungan kita dengan Allah adalah musyahadah. Walam yasbir anil musyahadah. Jadi dengan demikian musyahadah inilah yang selalu seharusnya kita tidak sabar ingin musyahadah. Dan karena itu kita harus berupaya berjalan menuju sebuah kualitas beribadah yang musyahadah. Nah, kualitas musyahadah di dalam beribadah itulah yang disebut dengan li'anna ladzatil qalbil ma'rifah. Jadi namanya kebahagiaan sejati itu kalau kita itu bisa ma'rifatullah. Jadi man arfa nafsak faqad arfa rabbak. Nah, kalau sudah seperti itu, wa laisa majudun asrafa minallah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sebuah yang wujud, yang ada, yang hakiki di dunia itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna syarafa kulli mawjudi bihi minhu, dan tidak ada satupun sebuah keagungan itu karena dari dan untuknya, deminya, yaitu Allah Ta'ala. Wa kullu ajibil alami atharu sun'atih, dan semua itu karena kita itu Allah lah yang mengatur sun'atih. Jadi seluruh keajaiban-ajaiban itu karena pengaruhnya Allah, bukan pengaruh manusia. Ya. Dengan demikian walaysa mangdurun aksanu min mangduril khadratih, dan seindah-indahnya sebuah pandangan, walaysa mangdurun, tidak ada suatu pandangan nadhor, ya, dalam perasaan hati, pandangan hati itu aksana, yang sesuatu yang bisa aksan min mangduri khadratih, kecuali kita adalah memandang nanti wusul ilallah, kecuali kita berjumpa liqa'illah, ya, kita berjumpa kepada Allah. Dan itulah mengapa kita setiap saat kalau lagi berdoa, lagi bertawajuh itu salah satunya adalah mohon kita bisa dipertemukan dengan Allah. Nah, ini akhir dari semua minggu yang lalu, yang babnya itu adalah faslun fin annal ladzata wa sa'adah li ibni adam fi ma'rifatillah. Jadi fasal yang menerangkan tentang lezatnya, yang paling lezat sebuah kebahagiaan kita itu adalah fi ma'rifatillah, ketika kita itu bisa ma'rifah. Nah, para salikin, para sahabat sekalian, para kolega saya yang saya cintai dan saya hormati, mari kita mulai dan meneruskan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafahu bihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna nafsabni adama mukhtasaratun minal alam
wa fiha min kulli suratin fil alami atharun minhu li'anna hadhil idhama kal jibal wa lahmahu kat turab wa sya'rahu kan nabat wa ra'sahu mislus sama'u wa khawassahu mislul kawakib wa tafsilu dzalika tawilun. Jadi ini menerangkan, menganalogkan. Jadi Imam Ghazali itu pinter kalau ngaji itu menganalogkan biar sangat mudah cepat bisa mudah untuk diyakini. Mengapa kitab ini namanya Kimya Usa'adah, kimia kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu harus diasah. Seperti halnya ibu-ibu, ini zaman dulu sampai sekarang, kebahagiaannya itu kalau punya emas banyak, perhiasan banyak. Karena itu harus digosok. Hati kita juga seperti itu. Kita tidak mungkin akan merasakan sebuah nikmatnya beribadah kalau hati kita itu tumpul. Wa qasat qulubum satta, nggak bisa. Mbok sehari sholatnya berkali-kali, berpuluh-puluh kali, kalau hatinya kosong, sholatnya hanya sholat syar'i. Sholat dalam arti fisikly, syarat sah saja. Tapi esoteris value-nya, ya transcendensi value-nya juga belum tentu dapat. Nah, karena itu hati harus diasah. Nah, ini namanya kimya usa'adah, mengasah dalam diri kita agar bisa menemukan makna beribadah. Nah, ini sekarang Imam Ghazali menganalogkan lagi. Ya, wa'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid kita semua, anna nafsa ibnu adam mukhtasratun minal alam. Ketahuilah bahwa diri manusia, anna nafsu ibnu adam, ya, dalam diri manusia itu mukhtasratun minal alam. Itu diibaratkan persis seperti ikhtisarnya alam. Ikhtisarnya alam. Apa itu? Sebuah kerangka, sebuah sistem, ya kira-kira ini menyangkut sistem alam raya. Manusia itu juga seperti sistem alam raya. Apa? Wa fiha min kulli suratin fil alami atharun minhu. Di dalam alam itu ada duplikat, ya, dan itu suratun, ya, gambaran-gambaran di dalam alam itu atharun minhu, dan itu semua dari Allah, dan itu ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu sekalian, alam ada apa? Ada langit, ada gunung, ada daratan, ada tumbuhan, ada air, dan sebagainya. Nah, di sini Imam Ghazali menyebutkan li'anna hadhil idhami kal jibal. Maka li'anna hadhil idham, maka sesungguhnya tulang belulang manusia mulai dari kaki, tulang belakang ke atas bisa berdiri tegak kal jibal, seperti gunung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan kalau alam ini tidak ada gunung, ya itu akan terjadi apa? Seperti di surat Al-Qari'ah itu, ya yakunun kal anfus kan? Ya. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka ma yakunun kal farasil mabsus wa takunul jibalul ihnil manfus. Ya. Karena dunia ini pakunya sudah dicabut, alamnya gunungnya itu sudah berterbangan, kal anfus seperti aneh-aneh, seperti seperti busa yang ditiup. Nah, otomatis alamnya akan hancur. Itulah ekosistem. Ya, ini seperti diri kita manusia. Kalau tulang belakang kita tidak berdiri tegak, kaki kita sudah lunglai, 5L itu, ya, lemah, lunglai, letih, lunglai, letoy, ya, sudah umur itu, ya nggak bisa apa-apa, mesti tiduran. Manusia juga seperti ini. Nah, dengan demikian jiwa kita ini agar kokoh harus
ditopang oleh fisik yang kuat. Ya, al-qalbul salim fil jismil salim. Jadi jiwa yang bagus, qalbun yang bagus itu harus di dalam jiwa. Nah, ini seperti gunung alam. Jadi kalau gunungnya itu rusak, nah masya Allah ya, kalau kita berjalan di pinggir-pinggir ya, mulai dari Banten sana, ya saya pernah jalan itu gunungnya dikeprasin, diambil batunya, diambil pasirnya, sampai Banyuwangi yang saya lihat. Begitu juga di luar Jawa, apa yang terjadi? Longsor. Apa yang terjadi? Tanah banjir. Tanahnya tidak mampu menyerap karena debit airnya dari gunung hilang, sudah berkurang, karena itu jadi bencana. Mengapa? Karena tidak menjaga namanya hadhil idhama kal jibal, karena jibalnya gunungnya sudah kepras gundul, ya banjir. Nah, manusia juga gitu. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam tulang belulang kita, ya udah lunglai, 5L itu. Letih, lemah, lunglai, ya, letoy. Ya, bahasa Jawanya itu adalah wayang ilang gapite. Karena itu ini introspeksi buat saya. Orang nggak boleh sombong. Orang itu kadang-kala merasa dirinya hebat karena kekuasaan itu, karena gunungnya. Kalau dia bukan siapa-siapa, itu walang ilang gapite. Jadi seperti wayang nggak ada yang penjepitnya itu, ya dia tidur aja nggak bisa dijalankan. Masa dalangnya membawa ini kan nggak mungkin. Dia harus ada jepitnya. Nah, karena itu manusia nggak boleh sombong. Kalau sombong, oh kamu itu nanti juga bukan siapa-siapa kok kita ini. Masa hanya menjadi ini sombong, menjadi itu sombong, nanti akan menjadi biasa. Nah, ini makna esoteris value-nya. Ini makna terdalam dari pengertian li'anna hadzal idzama kal jibal. Nah, karena itu mengapa di dalam Al-Qur'an di dalam hadis Rasulullah disebutkan al-muslimuna syuraka fi thalathin al-kala'u wal ma'u wan nar. Jadi di dalam sistem ekonomi Islam 3 hal yang tidak boleh dilakukan eksploitasi dalam-dalam itu ada apa? Yaitu al-kala, gunung. Gunung itu jangan dihabiskan. Karena gunung itu adalah pencakar dan dia adalah paku buminya. Seperti kalau wali meninggal itu paku buminya diambil oleh Allah dan itu goncang. Jadi pengertian esoteris value-nya di sini. Jadi mengapa kita itu kalau kita kehilangan kiai besar itu nangis. Kemarin di Jawa Timur saya menyaksikan Kiai Nawawi itu adalah kiai khusus. Nggak mau didatangi pengusaha, nggak mau didatangi penguasa, nggak mau disumbang oleh siapapun. Dia mengenalnya hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tidak mengenal ya amplop, ya amplop, ya amplop. Nah, nangis kita. Alam ini kalau ditinggalkan oleh kiai-kiai besar, kiai khos yang tidak mengerti dunia itu, nangis kita. Itu pertanda sudah sedikit-sedikit alam itu dicabut. Seperti hadhil idzamal kal jibal, seperti halnya jibal, gunung yang sudah rata, berarti alam juga hancur. Ya, wal ma'u, yang kedua itu air. Air itu tidak boleh diprivatisasi. Wanar, energi, tidak boleh diprivatisasi. Mengapa? Namanya Pertamina, ya namanya PGN harus menguasai karena memang ini perintah agama. Yang namanya gunung, namanya air, namanya energi itu tidak boleh swasta, harus negara. Oke ya, ini pengertiannya jadi jauh ya. Li'anna hadzal idzama kal jibal ini. Wah walahmahu katturab. Lahmah, darah, ya. Lahmah itu daging, ya. Lahmah itu daging, katturab seperti tanah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau daging kita kering kerontang,
kira-kira looking fish enggak? Wajahnya itu apa ya? Good eyes enggak? Apa? Pandangan nikmat dah, kurus, kering, keriput. Nah, wis ora enak didelok lah wis, enggak bisa dilihat. Tapi kalau dagingnya segar, fresh, ya face shine, wajahnya bersinar, ya apa itu ilmu ibu-ibu sekarang itu apa? Glowing, ya masya Allah, itu rasanya mandang itu juga enak, kulitnya itu kenyal, ya kan itu jangan putus asa, yang umur 50, 60 sudah harus pakai tambah suplemennya vitamin E-nya, vitamin kulit, ya harus, enggak apa-apa, ini bagian dari mensyukuri Allah. Bukan menyia-nyiakan, bukan sombong-sombongan, itulah. Jadi umur kalau 50 ke atas itu sudah harus pakai 2 vitamin. Ya vitamin kulit, daging biar segar, dan yang kedua tulang. Ya tulang itu sudah mulai keropos. Itu manusiawi. Itu manusia juga gitu. Dunia juga gitu. Kalau turupnya, tanahnya tidak subur, ya nggak bisa ditanami yang baik. Tanahnya hasil peternakannya, pertaniannya, hasil polowijonya nggak bagus. Nah, karena itu mengapa lahmahu wat turab, daging kita itu harus dijaga. Seperti tanah itu harus dijaga. Jangan ada darah daging yang di situ adalah rezeki yang subhat. Jangan ada rezeki yang haram. Itu mempengaruhi dari sikap mental. Itu namanya walah mahu kat turab. Jadi daging kita itu seperti turab, seperti tanah. Oke. Wa sya'ruhu kan nabat. Ya, sya'run apa itu? Rambut-rambut kita itu kan nabat, seperti halnya tumbuh-tumbuhan di hutan belantara. Umur 60, 70 kok rambutnya masih lebat, tidak disemir masih hitam, itu luar biasa. Ini anak sekarang itu kakean pola, anak muda sudah ubannya banyak, yang dipikir gimana ya saya jadi penguasa, gimana ya saya jadi pengusaha, gimana yang saya kaya raya, sehingga masih muda itu ubannya sudah kelihatan. Nah, itu artinya dia apa? Tumbuh-tumbuhannya itu sudah lunglai sebelum saat. Jadi anak muda kita itu harus jaga, namanya sya'run. Sya'run itu kan mahkota kita. Jadi kalau manusia itu sudah enggak punya sya'run, enggak punya ya maaf ya. Kalau memang gundulnya dari sana, ya itu karunia Allah. Tapi karena kesalahan menjaga kita, kemudian rambut kita itu saya mau guyon tapi saya enggak berani guyon. Ya. Ada singkatannya kan, ya, titik-titik tapi menawan itu, ya itu memang dari sananya. Tapi kalau kita salah mengelola rambut kita, mahkota kita, ya maka itu bagian dari kewajiban yang harus kita jaga. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan itulah yang bisa mencerminkan sebuah keindahan. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang masih muda itu kalau rambutnya basa Jawa itu ngandan-ngandan, ya rambutnya itu di blow asik gitu kan, memandangnya juga enak yang tidak pakai kerudung. Tapi kalau sudah pakai kerudung, ya pakai kerudung saja. Kalau belum, nanti pakai kerudung, karena memang rambut bagian dari yang bisa menimbulkan syahwat seseorang. Ya, kalau rambutnya bagus di blow, pakai alat jepit itu itu bisa indah. Oke. Warok sahu mislus sama, dan kepala manusia itu seperti langit. Horizon seseorang, ya namanya ulul albab, itu otak manusia ada di kepala. Jadi kalau manusia itu sudah tidak memiliki pandangan yang bagus terhadap alam langit, ya pasti butek. Cara berpikirnya butek, kepalanya itu negatif thinking kepada manusia.
atau otaknya otak culas, gimana saya membohongi orang lain, gimana saya menekan orang lain, macam-macam. Itu apa? Warok sumil sama, berarti samaknya itu, alamnya itu, langitnya itu penuh dengan apa? Mendung. Nggak ada shine. Wajah seseorang itu di dalam kepalanya itu nggak ada sumringah yang bisa apa good looking, itu nggak ada. Karena apa? Dia samaknya, langitnya itu penuh dengan hitam, kelam, mendung. Nah, kita jaga agar roksun kita itu bersih, roksun kita, kepala kita itu jernih, dan kita berpikir terhadap apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal sama wa khawasahu mislul kawakib. Dan panca indera, ya, ada telinga, hidung, mata, mulut, peraba kita, ya, semuanya itu adalah mislul kawakib, seperti hanya bintang gemintang, lumintang yang ada di alam raya. Indah. Indah. Coba kalau gelap, rembulan tidak kelihatan, matahari tenggelam teringsut, ya. Kemudian bintang-bintang nggak mau keluar. Ya, itu lagu-lagunya kan orang kadang-kala menunggu gemintang bulan. Nah, itu kan ada lagunya itu kan. Nah, itu tata surya yang mengindahkan di dalam sebuah alam raya. Itulah panca indera. Kalau telinga kita itu maunya dengerin yang negatif terus, ya itu akan terpengaruh. Kalau mulut kita akan selalu ngomong yang kasar, selalu menyakiti orang, ya akan seperti itu. Mata kita melihat yang maksiat terus. Pikiran kita terpengaruh dari namanya khawassahu. Jadi terpengaruh dari panca indera. Nah, panca indera kita itu harus kita jaga. Mata, telinga, hidung, pengecap, tangan kita itu harus pada tempatnya. Wa tafsilu dzalika tawil. Kalau ini diterangkan panjang. Jadi ada analog, ini alam, ini diri kita itu nyatu dan persis. Nah, oke, saya lanjutkan satu paragraf lagi. Wa qalam sanil kitab wa nafallahu bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. Wa aidzan fa inna fi batini sunna al alam li annal quwwatal lati fil ma'idati kat tabahi wallati fil kabiti kal khabbaz wallati fil a'ma'i kal qashar wallati tubayyidul labana wa tuhammirud dama kasabaghi wasarhu dzalika tawil. Ini lanjutannya. Wa aidzan, dan di samping itu juga ada, ya, fa inna fi batini sunal alam, diri manusia. Tadi itu kan fisiknya. Sekarang fi batinihi, di dalam diri manusia itu juga seperti alam, seperti tukang-tukang alam. Li annal quwwatal lati fi atiqadobah, sebab tenaga yang ada di perut itu seperti ahli masak. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau masak terlalu kecut, kira-kira perutnya sakit enggak? Kalau masak terlalu pedas, maaf, diare enggak? Terlalu asin, cengar enggak? Nah, di sini perut kita itu merasakan. Kalau Anda dan kita itu semua banyak maksiat, ya perut itu berontak. Ya, makanan itu menjadi air, menjadi darah, nanti diolah, mengirim kepada nafsu, nafsulah yang membimbing, bukan kolbonnya. Ya, ini pentingnya, ini namanya perut itu seperti ahli masak. Di perut ini, ya makanannya harus yang enak, yang sehat, yang halalan thayyiban, kan gitu. Jangan semua, maaf, dimakan, aspal dimakan, anggaran negara dimakan. Ini teman-teman BPK dan BPKP kan, ya ini diplototin agar dia nggak makan APBN gimana. Ini apa? Nanti perutnya itu nggak nyaman,
makan barang haram itu sudah pasti jelek. Nah, ini adalah namanya kalmi'ati katobah wallati fi kal khobar. Nah, begitu juga di dalam kita itu ada namanya limpa. Itu seperti tukang roti. Ya, ini disebut wallati fil kal khobar. Roti itu kan cenderung lembut. Kalau limpa kita juga jelek, rusak karena sesuatu, ya maaf, minuman keras, narkoba, itu semua dalam diri kita kan hancur. Limpanya, ginjalnya hancur semua. Oke? Kal khobar itu. Wallati fil a'mal kal qasar, seperti halnya di usus kita itu seperti tukang jahit. Ini hebat ya, Imam Ghazali itu kalau sudah mengumpamakan itu bagus banget. Usus kita tukang jahit, ya piye toh? Masa makanannya yang keras-keras, ya masa semua dimakan, ya ususnya nggak kuat, giling itu nggak kuat. Ya. Giling makanan, ya melumat itu nggak kuat. Karena itu mengapa perlu puasa? Wes aja akeh-akeh. 1 bulan minimal 1 tahun selain puasa sunat harus menghentikan. Oke. Wallati tubayyidul labana wa duhamut dama kasobah. Seperti halnya yang memutihkan susu, ya usus itu juga wallati fil katil qalb wallati fil amil kal qasr wallati tubayyidul laban. Dan usus itu juga yang memutihkan susu. Fermentasi lah. Mana dari usus yang dibuang, dibuang menjadi kotoran BAB kita. Mana yang menjadi air, ya, karena seperti berapa ya, 2/3 diri kita atau 1/3 yaitu air sebetulnya, ya. Kemudian mana yang menjadi darah dialirkan, dan mana semua itu yang ada namanya metabolisme menjadi sehat. Itu kalau ususnya bagus. Apalagi kalau ususnya itu naudzubillah jangan sampai terjadi di antara kita itu ada namanya kanker usus. Ya, itu bahaya juga. Nah, ini hati-hati ya. Pokoknya kalau makan hati-hati, kasobah. Jadi dengan demikian maka usus itu selain tukang jahit, dia memutihkan susu dan dia memerahkan darah seperti tukang celup. Nah, ini putih, ya bagus. Ayo yang kotor dibuang di usus besar, kemudian BAB. Oh yang bagus vitaminnya diedarkan di darah. Ayo yang bagus di darah kita harus ada oksigennya biar otaknya bagus, biar tidak stroke. Nah, itu manusia. Itulah alam kita, itulah diri kita. Nah, artinya kalau kita itu tidak mau tidak mau wala taskuru, tidak mau bersyukur, ya anam alika bihi wala ta'rifum, dan kemudian kita pura-pura enggak tahu, ya sudah, alamat hancur diri kita. Nah, tinggal kembali kepada apa? Kembali pada penjelasan Imam Ghazali yang dulu, manusia itu ada 4. Hatinya, nafsunya, ya, akalnya, dan panca inderanya. Semua itu adalah al-qalbun malik. Qalbun itu harus rajanya yang memerintah. Jangan sampai nafsunya yang memerintah. Kalau nafsunya itu pasti arahnya adalah amarah bisu, akan mengajak pada perbuatan yang jelek. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, demikian ngaji kita pada pagi hari ini, analog-analog yang disampaikan oleh Imam Ghazali hubungan dengan membersihkan hati, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qulub, dan ini menjadi bagian dari penjernih jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, terima kasih. Moga-moga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.